Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwasanya hari ini saya akan mewawancarai Bapak, di mana saya mewawancarai Bapak adalah salah satu tugas calon guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9, di mana tugas saya itu adalah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan selama mengikuti calon guru penggerak. Jadi Bapak adalah kepala sekolah saya. Kebetulan saya juga mengajar di sini. Sebelum saya mewawancarai Bapak, dipersilakan terlebih dulu Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik. Pertama tentunya syukur alhamdulillah karena akhirnya ada juga salah seorang dari guru SD 14 Pasaman ini yang mendapatkan amanah sebagai insyaallah guru penggerak. Sebagai perkenalan diri, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Raymal, SPD MSI. Jabatan saat ini adalah sebagai Kepala Sekolah SDN 14 Pasaman. Dan sebelumnya saya juga sudah pernah mengabdi di beberapa sekolah di Kecamatan Pasaman, dan di SD 14 Pasaman ini sudah berdinas selama 7 tahun lebih. Kami kira sebagai perkenalan cukup sampai situ saja. Silakan dilanjutkan. Oke, itulah perkenalan dari kepala sekolah saya. Bapak ini sudah lama menjadi kepala sekolah. Sekarang beliau bertugas di SDN 14 Pasaman, di mana saya adalah salah satu dari anggotanya. Jadi untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, saya akan mewawancarai Bapak kepala sekolah saya sendiri. Bagaimana Pak, sudah bisa kita mulai? Ya, siap. Oke. Sebagai kepala sekolah di SD Negeri 14 Pasaman ini dan sebagai kepala sekolah di SD sebelumnya, ini Bapak banyak sekali mempunyai tugas-tugas yang luar biasa dan tugas-tugas di luar jam dinas juga, atau di luar sekolah, tugas tambahan untuk Bapak, dan juga tugas-tugas pribadi mungkin dalam lainnya yang tergabung di dalam suatu organisasi atau satu kelompok. Nah, sebagai kepala sekolah, otomatis masalah-masalah yang Bapak temui itu beragam sekali atau banyak sekali. Kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema moral? Bagaimana Bapak dalam menanggapi hal-hal tersebut? Ya, karena keseharian kita memang menghadapi anak didik dan rekan-rekan kerja yang cukup banyak, maka secara otomatis kita banyak menemui permasalahan-permasalahan. Nah, tentu dalam hal menanggapi ataupun menyikapi setiap permasalahan adalah kita perlu menerima semua masukan dari sumber-sumber informasi yang valid tentunya, dan kita pilah informasi-informasi tersebut. Nah, sehingga menjadi suatu data yang pada saatnya kita dapat mengambil kebijakan, kiranya apa kebijakan solusi yang tepat yang mungkin tidak memuaskan semua pihak, tetapi mendekati keadilan. Saya kira itu. Dan satu lagi, kita tetap merujuk kepada aturan yang sudah disepakati bersama di sekolah. Saya kira itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang sama, di mana dua kasus ini sama-sama penting dibutuhkan di sekolah tersebut, terus mengandung nilai-nilai kebaikan yang sama. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi hal tersebut? Iya, karena sudah
banyak sekolah, ya sudah 5 sekolah yang saya tempat bertugas. Jadi otomatis di tiap-tiap sekolah tuh ada guru yang sudah senior di situ. Senior dalam artian sudah lama dia bertugas, dan ada juga guru yang sudah lama yang tinggalnya di rumah dinas. Nah, ini penting. Jadi masukan-masukan dari mereka ini penting, termasuk juga tentu dari rekan-rekan semuanya. Artinya dalam sekolah itu adalah teamwork. Nah, informasi-informasi yang valid tadilah dengan data-data tersebut, dan situlah basisnya kita bisa mengambil suatu kebijakan yang menjadi solusi untuk kebaikan bersama. Untuk pengambilan keputusan pertama tersebut berarti ada langkah-langkah dan Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya itu tadi. Setelah kita mendapatkan informasi-informasi baik dari guru yang senior, guru yang sudah lama yang tinggal di lingkungan sekolah atau di rumah dinas, juga dari rekan-rekan kerja lainnya, termasuk juga dari komite sekolah. Nah, itu kita pilah, ya, kita pilah secara objektif, dan nah kita biasakan ya mengambil kebijakan itu dengan yang pertama memenuhi rasa keadilan, ya, adil untuk semua. Yang kedua bersifat umum, artinya nanti kebijakan yang kita ambil itu bisa berlaku untuk semuanya. Yang ketiga adalah dapat dieksekusi apa yang diputuskan itu, yang kebijakan yang diambil itu. Dan yang terakhir tentunya tidak terlepas dari ada rujukan kita. Rujukannya kalau kita tentu ada undang-undang, ya, ada regulasi-regulasi, ada aturan-aturan, dan ada tata tertib sekolah yang sudah disepakati di sekolah ini. Itu. Dalam langkah-langkah yang Bapak ceritakan tadi, yang paling Bapak anggap paling efektif pengambilan keputusan pada kasus dilema itu bagaimana? Ya, yang paling efektif mengatasinya seperti tadi, ya. Pertama, kita putuskan secara objektif, artinya berkeadilan, berlaku umum, kemudian dapat dieksekusi, dan mengacu kepada regulasi yang ada. Jadi intinya itu. Kira-kira ya. Jadi dalam kasus yang Bapak hadapi ketika terjadi ada dilematika, apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi diri Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terdapat kita bikinnya dilema gitu Pak, kita merasa dilema kalau kita ambil ini, kalau kita ambil ini resikonya. Dalam pengambilan keputusan tersebut, bagaimana cara Bapak menghadapi? Iya, keputusan itu kita ambil ya kan sesuai dengan sikonnya dan kasusnya, ya. Kalau misalnya ringan, kita bisa langsung tanggapi saat itu juga, dan kita selesaikan pada saat itu juga. Kalau kasusnya berat, nah tentu ini kita mapping, kita pilah, ya. Nah, dan informasinya juga kita usahakan, kita cari, kemudian dengan berbasis data tentunya kan, basis informasi dan data, maka dari situlah kita mengambil satu kebijakan. Mungkin
ya dalam suatu kebijakan akan ada yang tidak puas dan ada yang merasa kurang puas. Tapi apabila memang sudah mengacu kepada rasa keadilan, rasa dan berlaku umum, kemudian mengacu pada regulasi atau aturan-aturan yang sudah disepakati, saya kira itu suatu keputusan yang sudah dapat dilakukan dan diterapkan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Karena saya dengar Bapak sudah banyak mempunyai kasus-kasus dilema etika ini, baik di sekolah sini atau di sekolah Bapak pimpin sebelumnya. Iya. Ya, untuk kasus dilema etika ini, ya kalau yang ringan-ringan kita selesaikan dengan cepat, ya. Contohnya ya dalam hal berbaris, ada anak yang membuli atau bagaimana, nah itu bisa kita tanggapi dengan spontan yang sampai berkembang. Nah, kadang-kadang kita juga temukan dalam jam-jam istirahat, anak-anak tersebut memanfaatkan jam istirahatnya dengan saling bergarah. Tetapi ada respon temannya, kadang yang garah itu dianggapnya dimasuknya ke hati. Nah, di situ kita juga bisa menanggapinya dengan spontan. Nah, untuk hal-hal yang berat, jika ada kejadian-kejadian sekolah tetapi tidak dilaporkan kepada pihak sekolah, terkadang dibawa pulang, kemudian berkembang, lama-lama cerita ini hal-hal yang menjadi masalah itu berlarut-larut, maka untuk mengambil kebijakannya kita membuat penjadwalan dengan mencari informasi dari para guru, ya, dan mungkin juga kita melibatkan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan itu. Di samping penjadwalan, itu juga melibatkan pihak lain, baik apakah itu komite sekolah ataupun mungkin apabila tidak perlu kita minta pendapat dari atasan kita, misalnya pengawas atau perlu kita minta pendapat mereka. Demikian. Adakah seseorang atau faktor lain selama ini yang mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, saya kira ini sifatnya umum ya, untuk berlaku untuk semua orang, dan saya kira saya juga punya keluarga, dan tentunya dari keluarga, niat baik dari rumah, dari keluarga untuk mengabdi, dan saya juga menjadikan rekan-rekan kerja, teamwork di sekolah itu sebagai keluarga. Jadi dengan azas kekeluargaan, ya selama ini rasanya kita dapat melaksanakannya dengan ya penuh dengan rasa kekeluargaan, dan masalah-masalah yang ada dalam tanda kutip dilema etika itu dapat kita tuntaskan. Di semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya, jadi yang saya rasakan memang penting lah, dan saya sendiri membenarkan pernyataan yang mengatakan bahwa yang paling mungkin dan terdepan untuk mewarnai sekolah itu adalah kepala sekolah. Jadi nah, dari pengalaman ya benar, saya mendapatkan kesan-kesan
bahwa untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dilema etika, menurut saya adalah dalam satu sekolah itu diperlukan kerjasama atau teamwork, dan dengan azas kekeluargaan, ya. Sekali lagi, dengan azas kekeluargaan, atau istilah sekarang dengan memanusiakan manusia. Nah, insyaallah semuanya permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik. Semoga di setiap kasus bisa menemukan solusinya ya Kak ya. Dari kasus tadi tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan merupakan pelajaran yang sangat paling berharga bagi saya Pak. Karena di sini saya juga seorang pemimpin, walaupun hanya pemimpin pembelajaran bagi murid saya. Pengalaman Bapak tersebut akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan manfaatnya luar biasa bagi saya Pak. Mana tahu nanti suatu saat saya berkesempatan menjadi kepala sekolah, saya sudah mendapatkan ilmu dari Bapak. Mungkin wawancara kita hari ini cukup sampai di sini. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sip. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Septri Susanti, berasal dari SD Negeri 14 Pasaman. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu di mana sebagai tugas calon guru penggerak saya. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Tugas saya adalah melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan selama mengikuti calon guru penggerak. Selama jadi guru penggerak, tugas saya melakukan wawancara untuk menangani materi 3.1 calon guru penggerak tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ini ingin saya tanyakan kepada Ibu, sebagai kepala sekolah SD Negeri 08 Pasaman dan juga memiliki tugas pokok banyak di luar sekolah. Nah, sebagai kepala sekolah, otomatis Ibu mempunyai banyak sekali masalah-masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Itu bagaimana cara Ibu mengatasinya? Sebelumnya terima kasih ya kepada Ibu Sep yang sekarang sudah sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena telah melalui sehingga sampai tahap ini. Jadi Ibu Sep sebagai kepala sekolah, dalam setiap mengambil keputusan, tentu saya harus melibatkan berbagai unsur dan elemen yang ada dalam sekolah saya. Kemudian keputusan saya itu harus mempertimbangkan dari berbagai macam masukan berupa informasi yang faktual di sekolah saya. Karena nanti keputusan yang akan saya ambil itu kan untuk kepentingan sekolah saya. Jadi oleh sebab itu, dari segala keputusan yang akan saya ambil, walaupun saya tetap mempertimbangkan elemen yang ada, tentu harus berdasarkan acuan-acuan dari pemerintah. Kemudian, aturan pemerintah ini buat sekolah bersinergis dengan tujuan untuk menciptakan suasana sekolah, sehingga dengan adanya aturan tersebut tercipta sekolah yang nyaman, damai, dan sesuai dengan visi misi sekolah saya. Oke. Selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Contohnya masalah ini Bu, sama-sama penting menurut Ibu. Bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau hal ini dianggap sama-sama penting, seperti yang saya ucapkan tadi, saya memang tidak bisa berdiri sendiri. Segala keputusan telah saya pertimbangkan, baik masukan dari teman sejawat yang bisa dikatakan dituangkan. Tetap saya perhatikan. Bila perlu saya akan mengundang komite sekolah atau pemuka masyarakat. Biasanya saya seperti itu. Oke Bu. Terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya yang Ibu lakukan selama ini? Prosedur dan langkah-langkah yang saya lakukan selama ini,
sebagai kepala sekolah, biasa saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik itu dari teman sejawat, kemudian ya seperti yang saya ucapkan tadi, komite sekolah juga saya libatkan, kemudian orang tua siswa yang kebetulan permasalahan ini bisa kita perkenalkan atau kita kaitkan dengan keadaan yang masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian setelah saya dapatkan informasi tersebut, kemudian saya lakukan analisis sebelum saya mengambil keputusan. Analisis itu benar-benar saya laksanakan supaya apa keputusan yang saya ambil tidak ada merugikan personil-personil yang ada di sekolah saya. Jadi langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contohnya dilema etika ini Bu, kalau Ibu ambil keputusan ini resikonya, kalau Ibu ini resikonya. Kedua, masalah ini sama pentingnya, harus sama-sama Ibu jalankan. Jadi Ibu kan nanti jadinya kan akan adanya dilema dalam hati Ibu, mana yang seharusnya, sementara dia sama-sama penting. Nah, apa langkah-langkah Ibu untuk melakukan kegiatan seperti itu? Benar juga ya Bu ya. Ini memang sering menjadi dilema ini ya, apalagi menyangkut etika ya Bu ya. Kemudian sebagai kepala sekolah, segala macam keputusan atau sebuah keputusan yang diambil bisa saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan salah satu personil saya, terutama guru-guru dan pihak yang saya libatkan tadi seperti komite, orang tua. Dan dalam hal ini saya baik guru ataupun teman sejawat ataupun orang tua siswa dan juga dengan siswa itu sendiri, saya akan tetap menerima masukan yang terbaik dari mereka karena untuk kepentingan bersama. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tantangannya pada Ibu ketika ada kasus yang terjadi, kasus dilema etika ini? Ya, tapi begitulah Bu ya, sebagai kepala sekolah, karena kita menghadapi berbagai macam pihak. Jadi tentu mereka tidak berpikiran sama. Dari perpikiran yang berbeda-beda, pasti ada tantangannya. Seperti keputusan saya yang diambil oleh seorang kepala sekolah terkadang tidak memuaskan oleh satu pihak. Kemudian sebagian pihak ada yang suka, ada yang tidak suka, atau cocok dan tidak cocok. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah ataupun sebuah keputusan bersama yang diambil. Misalnya dalam rapat musyawarah itu, guru saat itu ada pembagian kelas, ya kan? Kemudian ada guru A yang dia inginnya di kelas ini. Itu memang biasa saya hadapi. Maunya di kelas ini. Sementara kita kadang dalam selama setahun kita ada penilaian. Ini cocoknya di sini. Ya itulah yang dilema yang sering kita hadapi. Tapi dengan memberikan pengertian kepada guru tersebut, sehingga ya kita minta dari hati ke hati lah. Bahwasanya selama ini saya kan menilai ibu pantasnya di sini gitu. Sehingga perbedaan yang pendapat biasalah terjadi. Namun bagaimana keputusan yang saya ambil bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak dan dirasakan adil. Gitulah harapan saya. Oke. Jadi Bu, apakah Ibu memiliki sebuah cara atau jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus seperti dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki jadwal tertentu, atau Ibu menyelesaikannya dalam prosedur seperti apa? Gitu Bagaimana ya. cara Ibu menyelesaikan? Memang secara terjadwal saya tidak ada. Cuma dari segi persiapan saya sebagai kepala sekolah, saya karena sudah berapa tahun jadi kepala sekolah ya, ini pengalaman atau masalah akan tetap dihadapi. Oleh sebab itu saya sudah siap dengan hal-hal yang seperti ini. Memang sudah saya programkan, tapi tidak saya masukkan dalam program sekolah. Dalam program pribadi saya catat, ini akan saya temui, ini akan saya temui. Maka sebagai kepala sekolah, biasa saya melakukan penjadwalan. Tapi penjadwalan itu walaupun tidak saya sebutkan, karena yang namanya dilema kan bisa saja terjadi, bisa tidak ya kan. Nah, jadi dengan memanggil secara bergantian. Kemudian yang bersangkutan saya panggil secara bergantian dengan melihat situasi yang ada lah.
Kemudian setelah dapat menyelesaikan dari hati ke hati bagaimana cara penyelesaian ini, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan bijaksana tanpa merugikan pihak manapun. Alhamdulillah, kalau kita sudah bicara dari hati ke hati dengan begitu, nampaknya berjalan seperti yang kita harapkan, walaupun ya tidak 100% ya Bu Sep ya. Oh, jadi Bu, dalam kasus dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor dari seseorang yang membantu Ibu untuk menyelesaikan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, tentu ada dong Bu. Saya kan tidak sendiri ya. Kadang-kadang yang penting keluarga saya mendukung. Kemudian rekan sejawat, kita harus bisa kerjasama dengan rekan sejawat, ya ibu-ibu, walaupun kita sebagai kepala sekolah, itu guru-guru yang ada di sekolah kita itu semuanya kita anggap keluarga. Rekan sejawat itu sangat menentukan, membantu bagaimana sekolah ini selanjutnya supaya menjadi lebih baik. Kemudian warga sekolah yang berada di, termasuk guru-guru, penjaga sekolah, semuanya harus kita bekerja sama, walaupun dalam hal-hal tertentu ya. Kemudian kekompakan dalam sebuah tim, dalam setiap pengambil keputusan itu harus kita jaga, Ibu Sep. Nanti jadi pengalaman buat Ibu Sep sebagai calon guru penggerak ya. Nanti akan menuju ke sana. Kemudian penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan kebutuhan moral itu tadi kuncinya. Kita harus membuka diri lah untuk bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat kita dan warga sekolah, pun keluarga kita sendiri harus mengerti tentang situasi kita. Jadi Bu, dari semua hal yang Ibu ceritakan tadi, atau dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, ini ya Bu Sep ya. Sebagai kepala sekolah, saya mendapatkan berbagai pengalaman dari beberapa sekolah yang pernah saya bertugas sebelumnya. Kan saya bukan hanya di sini gitu ya Bu Sep, saya dari dulu sebelum jadi kepala sekolah gitu ya Bu Sep ya. Kemudian sebagai kepala sekolah, saya bukan hanya bisa dituntut untuk menjadi pemimpin di sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus ada di tangan dan diselesaikan bisa enggaknya sebagai kepala sekolah. Kemudian penyelesaian itu, kita jangan merasa diri kita hanya sebagai kepala sekolah saja. Memang tugas utama kita kepala sekolah, tapi seperti yang saya ucapkan tadi ya Bu Sep ya, saya itu memang harus membutuhkan teman yang bisa kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Makanya saya butuh kerjasama dengan teman sejawat dan guru-guru yang apalagi yang sudah dianggap senior, harus kita hormati. Walaupun nanti saya sebagai kepala sekolah, saya harus menghargai mereka. Gitu menurut saya Bu Sep. Menurut saya luar biasa sekali cara Ibu mengambil keputusan dilema etika. Semoga setiap yang kasus Ibu temukan ada solusinya. Tentu saja saya sebagai calon guru penggerak, mana tahu suatu saat saya juga menjadi seorang kepala sekolah Bu. Kalau sekarang kan pastinya saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, karena saya hanya guru baru. Suatu saat seandainya saya jadi kepala sekolah, terima kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan. Saya bisa mengambil petika dari cara Ibu menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa mengamalkan ilmu dari Ibu. Mungkin hanya sekian dari cara saya Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Selamat banyak. sekali lagi juga pada Ibu CGT-nya. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Terima kasih Bu. Iya.